Tahun 2020 adalah tahun kelabu bagi umat manusia di seluruh dunia. Pada tahun itu, badai pandemi COVID-19 datang secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang. Kita tentu masih ingat bagaimana suramnya kehidupan waktu itu akibat COVID-19, termasuk juga di Indonesia. Banyak orang yang terjangkit virus baru itu, sakit parah, bahkan banyak yang meninggal dunia. Di Indonesia, pandemi juga melumpuhkan hampir semua aktivitas dan membuat roda ekonomi berjalan lambat. Salah satu yang paling terdampak pandemi adalah industri media. Wartawannya kesulitan mencari berita dan iklannya pun susah dicari. Lantas bagaimana media-media di Indonesia yang selama bertahun-tahun sudah mengalami kesulitan tetap dapat bertahan di tengah momok baru yang mengancam hidup mereka, yaitu pandemi COVID-19. Apakah peraturan Presiden mengenai hak penerbit atau publisher rights yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo akan menyelamatkan media? Kita bahas setelah ini. Ada yang menarik pada acara peringatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Februari tahun 2020 atau beberapa minggu sebelum kasus pertama COVID-19 pertama kali ditemukan dan diumumkan secara resmi di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya di puncak acara Hari Pers Nasional tersebut, Jokowi menyampaikan kepeduliannya terhadap kelangsungan hidup media di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja akibat transformasi digital dan dominasi platform digital yang dianggap sangat merugikan industri pers, yaitu ketimpangan pendapatan iklan. Untuk mengatasi masalah itu, Presiden meminta komunitas pers mengajukan rancangan regulasi yang kemudian disebut sebagai publisher rights atau hak penerbit. Ada versi yang mengatakan bahwa kemunculan wacana publisher rights tersebut merupakan hasil bisikan para aktivis media yang merasa prihatin saat melihat kondisi industri media yang terus menurun, baik kualitas jurnalistiknya maupun kondisi ekonominya. Saya tidak tahu entah benar entah tidak gosip itu. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan publisher right atau hak penerbit? Apakah ini semacam obat mujarab yang ditunggu oleh kalangan pers Indonesia agar dapat bertahan di era digital? Ataukah ini alat untuk menaikkan posisi tawar media di hadapan platform? Tunggu dulu, saya akan bercerita lebih dulu bagaimana reaksi komunitas pers Indonesia setelah Presiden memberikan arahan di acara peringatan Hari Pers waktu itu. Nah, ceritanya waktu itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden, komunitas pers selalu membentuk tim media sustainability atau tim keberlanjutan media. Tim inilah yang kemudian melahirkan rancangan regulasi publisher rights yang semula disebut tanggung jawab platform digital dan jurnalisme berkualitas. Apa isinya? Secara garis besar, substansi rancangan itu berisi tentang adanya kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers demi mendukung jurnalisme berkualitas. Kenapa jurnalisme berkualitas ini selalu dikedepankan dan didengung-dengungkan? Karena pada masa itu, publik merasakan, juga komunitas pers secara umum merasakan bahwa kualitas pers, terutama online, itu sangat turun dibanding sebelumnya. Nah, tapi seperti kata pepatah, bahwa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rancangan itu belum selesai dibuat, badai pandemi COVID-19
terlanjur datang. Pandemi membuat industri media yang secara umum masih berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja menjadi semakin terburuk. Seperti apa kondisinya waktu itu? Nah, gara-gara pandemi, ini menurut catatan Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS, sebanyak 70% pers cetak mengalami penurunan omset atau tiras lebih dari 40% dibanding tahun sebelumnya. Sekitar 50 perusahaan pers cetak terpaksa memotong atau memangkas gaji karyawannya dengan besaran yang bervariasi. Ada yang dipotong 20%, ada yang 30%. Yang lebih menyedihkan lagi, sekitar 40 perusahaan pers cetak terpaksa merumahkan karyawannya tanpa digaji. Dengan kisaran setiap perusahaan itu ada 25 sampai 100 orang. Ya kurang lebih ya angkanya. Jadi sungguh memprihatinkan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana industri pers waktu itu mampu bertahan dari terpaan pandemi yang sangat dahsyat. Dewan Pers dan konstituennya seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, kemudian Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Asosiasi Media Cyber, Serikat Media Cyber Indonesia, Pewarta Foto, dan sebagainya tidak tinggal diam. Mereka justru bergerak cepat. Salah satunya adalah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk meminta perlindungan ya, terhadap apa? Terhadap serangan COVID-19 terhadap industri pers. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mereka mengusulkan adanya insentif kepada industri media atau pers. Insentif yang bisa diberikan dari pemerintah itu ada beberapa, misalnya pembebasan pembayaran BPJS karyawan media, keringanan pajak, dan sebagainya. Saya bahkan mendengar ada juga media yang diam-diam, ya, namanya juga diam-diam, nggak banyak yang tahu ya, meminta jatah iklan langsung dari lembaga-lembaga pemerintah, kementerian, dan lembaga tinggi negara. Bahkan ada yang mitra ke pemerintah tingkat provinsi, ini untuk media-media di daerah. Nah, rupanya pemerintah menyetujui beberapa insentif itu demi kelangsungan pers Indonesia. Sebab pemerintah menganggap bahwa pers sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan sebagai alat kontrol pemerintah. Tapi, rupanya insentif dari pemerintah itu tidak cukup mampu mengubah secara signifikan nasib industri pers secara umum. Banyak perusahaan media yang terpaksa terus mengetatkan ikat pinggang atau memilih tumbang. Sungguh menyedihkan situasinya waktu itu. Nah, kabar gembira bagi media baru datang pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional pada 21 Februari 2024 di Jakarta kemarin. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar yang sudah ditunggu-tunggu. Beliau menanyakan bahwa baru saja menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights, yang secara singkat disebut sebagai Perpres Publisher Rights atau hak penerbit. Inilah peraturan yang sudah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun oleh komunitas pers dan dipercaya bakal menaikkan kualitas jurnalisme dan ekonomi industri media di Indonesia. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa semua kerjasama antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers wajib dituangkan dalam perjanjian ekonomi. Kerjasama yang dimaksud berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat penggunaan berita, dan atau
bentuk-bentuk lain yang disepakati. Bagi hasil yang dimaksud adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Dengan kata lain, hak penerbit adalah senjata bagi media di Indonesia untuk mendapatkan hak uang secara legal dari platform digital seperti Google dan Meta atas penggunaan berita mereka. Menarik kan? Nah, bagaimana reaksi kalangan pers atas kelahiran Perpres hak penerbit itu? Apakah aturan baru ini menyalakan kembali harapan hidup industri pers di Indonesia? Nah, tunggu dulu. Reaksi pers ternyata beragam. Ada perusahaan pers yang menyambut gembira penandatanganan Perpres itu, tapi banyak juga yang biasa-biasa saja. Saya bahkan mendengar dari beberapa teman media, wartawan, bekerja pers gitu ya, bahwa aturan baru itu tak akan banyak mengubah nasib mereka. Pembagian komisi dari platform yang selama ini sudah diterima sebagian perusahaan pers tidak cukup besar untuk menjalankan roda bisnis dengan lancar. Selain itu, sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setelah Perpres terbit. Apa misalnya? Misalnya, Perpres mengamanatkan bahwa komunitas pers harus membentuk komite khusus yang akan menangani semua urusan kerjasama antara media dan platform. Sampai hari ini, meskipun ketua dan wakil komite sudah terpilih, tapi kelengkapan organisasi dan program kerja komite, termasuk nanti seperti apa perjanjiannya dengan platform, belum kita ketahui dengan jelas. Entah sampai kapan. Perpres hak penerbit juga menentukan bahwa hanya media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang berhak mendapatkan kompensasi dari platform. Sementara media-media yang belum diverifikasi, dan banyak di antaranya yang media kecil sebetulnya ini ya, belum bisa memperoleh kompensasi. Padahal justru media-media kecil inilah yang menghasilkan produk jurnalistik berkualitas tinggi, dan itu sebabnya perlu mendapatkan pemasukan tambahan untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Anda tahu berapa jumlah media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers? Lumayan banyak, tapi tidak cukup banyak ternyata. Data Dewan Pers menunjukkan bahwa baru sekitar 1.700 media yang sudah diverifikasi dari total 47.000 media di seluruh Indonesia. Jadi ini tantangan pertama Komite Hak Penerbit, yaitu memastikan bahwa sistem kompensasi akan berjalan adil. Tantangan komite yang berikutnya adalah menyangkut penegakan komitmen pihak platform untuk berbagi hasil atau membayar kompensasi. Ya, untuk diketahui saja, peraturan presiden itu tidak seperti undang-undang yang bersifat tidak mengikat. Artinya, tidak ada sanksi atau denda jika para pihak yang terkait tidak menunaikan kewajibannya. Nah, tanda-tanda atau sinyal yang menunjukkan rendahnya komitmen platform untuk membayar kompensasi sebetulnya sudah terlihat dari sejak awal. Ya, Google misalnya, meskipun secara resmi menyatakan menerima Perpres itu, memahami, mengerti gitu, tapi terkesan setengah hati. Mereka merasa bahwa selama ini sudah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan media berkualitas melalui berbagai paket program. Misalnya pelatihan untuk para wartawan melakukan cek fakta. Jadi kenapa harus tetap ikut membayar kompensasi lagi? Begitu kira-kira pemikiran mereka.
Dari pihak Meta juga kurang lebih sama. Ya, juru bicara Meta di Indonesia mengakui bahwa mereka sudah berkonsultasi dengan pemerintah. Dan berdasarkan konsultasi itu, mereka yakin bahwa mereka tidak wajib untuk membayar kompensasi. Karena konten berita dalam Meta diunggah secara mandiri, sukarela oleh perusahaan media untuk kepentingan traffic bagi halaman berita media tersebut. Oleh karena itu, Meta merasa tidak perlu membayar lagi kompensasi kepada perusahaan pers. Nah, dari situasi itu terlihat betul situasi industri media di Indonesia ternyata makin merunyam. Tapi